sangat disayangkan, kalung gordok yang biasa dipakai oleh seorang profesor dalam sebuah wisuda kini dijadikan sebagai bahan candaan oleh sekolah SMK Citra Bangsa Mandiri di Purwokerto. Sungguh, ini telah mencoreng marwah dari sebuah kampus. Sungguh, ini telah memalukan para profesor, para guru besar yang ada di bangsa ini. Benar-benar saya tidak mengerti dengan pola pikir yang dibangun oleh guru-guru yang ada di SMK Citra Bangsa Mandiri Purwokerto ini. Sidang Senat Terbuka SMK Citra Bangsa Mandiri Purwokerto tahun 2023-2024, wisuda ke-12 dan ikrar alumni dibuka. Bermimpilah karena mimpilah yang akan membuat seorang pengecut berani melangkah, dan mimpilah yang akan membuat semangat kita terbakar untuk mewujudkan dan menggapai cita-cita kita. Selamat kepada anak-anakku yang hari ini diwisuda. Selamat merajut asa, meraih mimpi dan menggapai cita. SMK di Purwokerto bikin heboh jagat maya gara-gara acara wisudanya yang mirip banget sama wisuda kampus. Dengan toga resmi, topi mortarboard, dan siaran langsung layaknya sarjana, acara kelulusan ini langsung jadi sorotan. Banyak yang salut sama kreativitas dan semangat sekolah ini dalam merayakan pencapaian siswa. Tapi enggak sedikit juga yang bilang konsepnya terlalu berlebihan untuk level SMK. Beberapa netizen bahkan mempertanyakan, apakah ini justru mengaburkan makna asli dari wisuda itu sendiri? Pro dan kontra terkait wisuda SMK Purwokerto. Rame ya guys ya. Kok iso rame toh mbak? Bukannya wisuda SMA itu sudah biasa. Ini ada yang lain guys, terkait penggunaan kalung gordon. Jadi guys, kalung gordon yang digunakan oleh rektor, guru besar atau dekan, itu digunakan oleh guru-guru SMK Purwokerto untuk melakukan wisuda, sehingga wisudanya seakan-akan seperti wisuda sarjana. Loh, emang nggak boleh ya mbak? Mbak Ino Jogja ini loh yang S2, dosen juga pernah, nggak boleh menggunakan kalung gordon itu. Ini video aku buat untuk edukasi ya. Jadi kalian boleh-boleh saja melaksanakan perpisahan atau wisuda SMA, tetapi jangan membawa kesakralan sarjana ke SMA. Kalung gordon itu hanya boleh digunakan oleh mereka-mereka yang sudah menjadi guru besar, dekan atau rektor. Itu pun digunakan hanya di saat wisuda, tidak boleh digunakan untuk main-main. Itu merupakan kalung kehormatan. Apalagi yang menggunakan sekarang ibu guru yang lulus cuma S1, seakan-akan kalung kehormatan tersebut tidak ada artinya. Sebenarnya Mbak Inem Jogja lebih setuju kalau anak SMA ini perpisahannya menggunakan kebaya, boleh dia pakai kalung sarjana nggak apa-apa. Tapi penggunaan toga, kalung gordon, jubah wisuda, ya toh, ketok wisuda itu hanya digunakan mereka-mereka yang sudah melewati kesarjanaan S1 maupun S2. Lah ini kalau malah SMK. Jadi seakan-akan tidak ada artinya nih ya, mahasiswa-mahasiswa yang sudah melewati jenjang pendidikan sarjana ini ya menggunakan toga, kalung gordon dan yang lain-lain itu seakan-akan mudah dipermainkan, hilang kesakralannya. Jadi nggak boleh sembarangan yo guys, jangan digunakan hanya untuk seru-seruan. Viralnya video wisuda SMK yang menampilkan guru-guru mengenakan kalung gordon yang merupakan simbol akademik resmi guru besar di perguruan tinggi dan menyebut Senat dalam prosesi menuai kritik keras yang dianggap tidak sesuai dengan etika dan struktur akademik yang benar. Kira-kira kenapa ya? Mari kita bahas, let's go!
Nah, kalung Gordon secara historis dan struktural hanya digunakan oleh guru besar, dekan, atau rektor universitas sebagai bagian dari tradisi akademik yang memiliki jenjang karir ilmiah yang jelas sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis penilaian angka kredit jabatan akademik dosen. Sementara itu, istilah senat akademik merujuk pada badan normatif di perguruan tinggi yang memiliki wewenang menyusun kebijakan akademik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 29. Nah, dengan kata lain, tidak ada dasar hukum atau akademik yang membenarkan penggunaan simbol-simbol tersebut di kalangan lingkungan sekolah menengah. Ini berdasarkan data ya. Peneliti dari Pusat Studi Pendidikan dan Kebudayaan bahkan mencatat bahwa tren ini mencerminkan komersialisasi dan glamorisasi pendidikan yang lebih fokus pada seremonial mewah daripada kualitas proses belajar. Ironisnya, ini menurut data BPS 2023, angka kelulusan siswa SMA SMK ke perguruan tinggi hanya sekitar 32,3%. Artinya mayoritas siswa tidak melanjutkan ke jenjang yang memakai simbol akademik itu secara sah. Nah, maka ketika guru justru ikut dalam seremoni yang menyalahgunakan simbol bukan mendidik siswa memahami nilai akademik dengan benar, hal ini menunjukkan rendahnya literasi simbolik di kalangan pendidik itu sendiri, yang seharusnya menjadi penjaga nilai bukan pelanggarnya. Gimana menurut kalian? Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, ketika kita melihat guru-guru yang ada di SMK memakai yang namanya kalung gordok, kalung kehormatan yang biasa dipakai oleh mereka-mereka yang adalah guru besar, oleh mereka-mereka yang adalah rektor dalam sebuah universitas, kini dijadikan sebagai bahan candaan. Kini dijadikan sebagai bahan pameran oleh para guru yang ada di SMK Purwokerto itu. Perlu kita ketahui bahwa Kabupaten Purwokerto itu berada di Provinsi Jawa Tengah, di mana hari ini gubernurnya adalah Bapak Ahmad Lutfi. Yang kita ketahui bahwa beberapa waktu yang lalu Gubernur Jawa Tengah ini pernah senggol atau pernah sindir Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat. Ketika ada kebijakan bahwa siswa-siswa yang nakal, yang terlibat taburan, yang terlibat kriminal, dididik di barak militer, si Ahmad Lutfi ini pernah berkomentar bahwa itu adalah kebijakan yang ngarang-ngarang oleh Kang Deddy Mulyadi. Fakta hari ini, ketika kita melihat bahwa ada sebuah sekolah SMK di Purwokerto, di Jawa Tengah, yang melakukan sebuah acara perpisahan dengan cara mempermalukan para guru besar, para profesor, para rektor yang ada di bangsa ini dalam sebuah universitas. Tentu ini merupakan bukti bahwa masyarakat yang ada di Jawa Tengah memang benar-benar tidak bisa punya pola pikir yang maju. Karena pemimpinnya seperti Ahmad Lutfi ini lebih sibuk untuk nyinyir gubernur yang lain yang ada di bangsa ini. Satu jari seorang Ahmad Lutfi ini tunjuk kepada orang lain, tetapi ternyata 4 jari ini tunjuk kepada dirinya sendiri. Tunjuk ke Provinsi Jawa Tengah, di mana ada begitu banyak hal-hal yang harus dibenahi di Provinsi Jawa Tengah ini. Tetapi saya pikir hal itu tidak pernah dipikirkan oleh seorang Ahmad Lutfi yang adalah Gubernur Jawa Tengah.
Buktinya hari ini, sesungguhnya ini adalah tamparan keras untuk seorang gubernur di Jawa Tengah, untuk seorang bupati di Purwokerto, ketika ada acara wisuda, ketika ada pemakaian kalung gordo yang adalah kalung kehormatan yang dilakukan di sebuah sekolah SMK di Purwokerto ini. Saya tidak habis pikir di mana kira-kira pola pikir yang dibangun oleh para guru yang ada di SMK ini. Apakah mereka masih mampu untuk memaknai tentang sakralnya kalung gordo itu? Apakah mereka tahu bahwa pemindahan toga atau ketok senat itu hanya bisa dilakukan dalam sebuah universitas? Di mana kira-kira kesakralan, nilai kehormatan bagi para akademisi yang saat ini sedang duduk di bangku perkuliahan, ketika mereka wisuda nanti, apa bedanya dengan anak-anak SMK yang hari ini ikut merayakan acara wisuda tersebut? Sesungguhnya ini faktor karena lemahnya seorang pemimpin, yakni Gubernur Jawa Tengah. Saya sebagai rakyat perlu katakan itu. Gubernur Jawa Tengah terlalu lemah, sehingga ada begitu banyak persoalan, ada begitu banyak kegaduhan yang datang dari Provinsi Jawa Tengah. Adalah bukti nyata yang tak terbantahkan bahwa Gubernur Jawa Tengah lemah untuk mendidik, untuk membina masyarakat Jawa Tengah. Hari ini kalau tidak salah, angka kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah ini masih sangat dan amat tinggi. Di Jawa Tengah masih ada begitu banyak anak-anak yang kita perhatikan hidupnya di bawah kolong jembatan, tidurnya di emperan toko, kerjanya ngemis di lampu merah. Masih ada begitu banyak di Provinsi Jawa Tengah. Daerah kekuasaan dari Bapak Ahmad Lutfi. Inilah sebuah pembuktian dari seorang pemimpin yang hanya sibuk untuk mengurusi rumah tangga orang lain. Dia lupa bahwa rumah tangganya begitu berantakan, begitu hancur-hancuran. Yang lebih memalukan ketika ada para guru di SMK yang memakai kalung gordok, di mana kalung ini adalah kalung kesakralan, kalung kehormatan yang biasa dipakai oleh seorang guru besar, oleh seorang rektor, oleh seorang dekan dalam acara wisuda di sebuah universitas. Mari kita simak lagi komentar dari netizen yang lain. Guys, beberapa hari ini muncul di beranda gue ada salah satu sekolah di Purwokerto. Mereka itu di wisuda, padahal mereka itu masih anak SMK yang harusnya itu acaranya perpisahan. Yang setahu gue yang menggunakan toga dan baju bah itu yang biasanya menggunakan adalah anak kuliahan yang udah menyelesaikan studi. Itu pun untuk mendapatkan toga dan jubah itu butuh perjuangan banget, yaitu skripsi, kemudian penelitian. Nah, masih banyak banget lagi rangkaiannya untuk mendapatkan itu. Tapi dengan gampangnya anak SMK itu menggunakan toga dan baju jubah, segampang itukah mendapatkan itu? Lebih parah lagi nih ya, kepala sekolah dan guru-gurunya itu pakai baju kebesaran. Ada kalung kebesaran yang biasanya itu menggunakan adalah para dekan atau rektor. Ini malah guru kepala sekolah. Usut punya usut, ternyata guru kepala sekolahnya aja itu tuh masih tamatan S1 gitu loh. Tapi dia udah pakai baju kebesaran, kalung kebesaran gitu loh. Dari peraturan mana sih itu tuh seorang guru kepala sekolah menggunakan itu seakan-akan itu tuh perguruan tinggi gitu. Menurut gue ini nggak etis banget sih gitu loh.
Jadi seakan-akan meremehkan orang-orang yang berjuang untuk mendapatkan toga dan jubah itu. Karena untuk mendapatkan itu di perkuliahan itu tuh nggak gampang. Ketemu dosen itu, nungguin dosen untuk skripsi gitu loh. Butuh perjuangan panjang untuk mendapatkan itu. Tapi ini dengan segampangnya anak SMK pakai baju itu dan toga, gila. Semoga kedepannya itu sekolah-sekolah mengevaluasi dulu deh sebelum melakukan hal-hal yang kayak gini gitu loh. Jangan bikin orang geram dengan melihat yang seperti itu. Karena kita mendapatkan toga dan jubah itu perjuangan banget, nggak kayak gini-gini kayak ala-ala gitu. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa dalam konten saya kali ini. Sungguh sangat memalukan ketika kita melihat ada siswa SMK yang bisa mengenakan baju-baju kebesaran yang layaknya harus dipakai oleh para wisudawan, orang-orang yang sudah melewati proses perkuliahan. Tetapi ini malah dijadikan sebagai bahan candaan oleh sebuah sekolah Cipta Bangsa Mandiri di Purwokerto. Saya berharap bahwa lembaga-lembaga universitas yang ada di Provinsi Jawa Tengah ataupun di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini mungkin bisa berkunjung, bisa melakukan aksi ke sekolah SMK Cipta Bangsa Mandiri yang ada di Purwokerto ini. Ini memang sesuatu yang telah mencoreng nilai akademisi, telah mempermalukan orang-orang yang saat ini sedang bersusah payah mengikuti proses perkuliahan. Padahal anak-anak SMK ini tidak tahu, belum mengenal, belum merasakan bagaimana susahnya proses perkuliahan itu. Bagaimana susahnya kita yang sebagai mahasiswa untuk bertemu dengan para dosen. Bagaimana susahnya untuk membuat sebuah skripsi. Bagaimana sulitnya untuk membuat sebuah tesis. Yang pada akhirnya, kalau itu semua selesai, kalau itu semua lulus, baru ada yang namanya kita bisa mengenakan baju kebesaran itu. Jujur, ini benar-benar sangat mempermalukan. Tetapi saya yang masyarakat non-Jawa Tengah, saya mau katakan bahwa ini adalah bukti nyata bahwa Gubernur Jawa Tengah bersama kepala-kepala daerah, khususnya kepala daerah yang ada di Purwokerto itu, benar-benar lemah, benar-benar tidak berkualitas, benar-benar tidak berbobot. Hal ini bisa ditunjukkan oleh tindak tanduk yang dilakukan oleh rakyatnya, oleh masyarakat Jawa Tengah. Semoga saja para gubernur yang ada di provinsi-provinsi lain tidak seperti Bapak Gubernur Jawa Tengah yang lemah, yang tak berdaya, yang tak berbobot. Sehingga fenomena yang sangat memalukan ini sesungguhnya mau menggambarkan pola pikir dari seorang pemimpin, kinerja dari seorang pemimpin yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Malu sebenarnya ketika Jawa Barat hari ini dipimpin oleh Kang Deddy Mulyadi membuat berbagai macam kebijakan, berbagai macam gebrakan yang menghebohkan Indonesia. Tetapi agak lain dengan gubernur di Jawa Tengah ini. Mungkin ini adalah contoh-contoh pemimpin yang hanya sibuk untuk mengurus dirinya sendiri, tanpa pernah memikirkan kehidupan orang banyak yang ada di Provinsi Jawa Tengah itu. Mari kita gunakan logika akal sehat kita
berpikirlah secara waras bahwa kalung gordok itu hanya bisa digunakan oleh para guru besar, oleh para rektor, oleh dekan dalam wisudawan di sebuah akademisi, di sebuah universitas. Bukan dipakai oleh sekolah menengah kejuruan, bukan dipakai oleh guru-guru yang ada di sebuah SMK itu. Malu sesungguhnya. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Ciao, ciao.